Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa nabiyyina Muhammadin ahlil wafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada awal pembicaraan saya di siang hari ini sengaja saya memulai dengan mukaddimah karena ini merupakan salah satu akulturasi dari kesusastraan Arab yang masuk ke dalam kesusastraan Melayu, sehingga seluruh mukaddimah, seluruh karya-karya manuskrip Melayu selalu dimulai dengan mukaddimah. Seperti yang kita lihat pada halaman manuskrip ini, sebelah kanan gambar Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa billahi ala. Ini hikayat cerita burung bayang Budiman dan seterusnya. Ini merupakan salah satu bentuk akulturasi kesusastraan yang masuk ke dalam kesusastraan Melayu. Dan nanti saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan beberapa akulturasi budaya-budaya lain yang masuk ke dalam kebudayaan Melayu. Nah, salam hormat kami sampaikan kepada Dr. Nurbilah Kamari yang memberikan waktu untuk saya paparkan kira-kira 15 menit. Juga salam hormat kami sampaikan kepada Dr. Said Abuang, Dr. Kartini, Profesor Muhammad Mukhlis Abu Bakar, kesusastraan Melayu Lama. Nah, ini hal yang menarik dalam hikayat ini. Hikayat Bayang Budiman cerita bukan cuma satu, namun di dalamnya terisi 7 cerita. Yang mana tokoh utama sebagai istilah burung bayang. Burung bayang menceritakan banyak hal sehingga menghasilkan cerita-cerita. Model cerita seperti ini merupakan sebuah akulturasi yang sangat jelas dari kesusastraan India kuno. Nah, sama juga dengan hikayat ini merupakan terjemahan-terjemahan daripada hikayat yang awalnya dari dalam bahasa Hindi dengan nama Sukasaptati, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Turki, dan pada abad ke-16 masuk menjadi bahasa Melayu. Namun di sini hikayat-hikayat ini disampaikan dengan bahasa yang baik, yaitu dalam bahasa yang Jawi namanya, bahasa Jawi. Nah, namun selain nama hikayat Bayang Budiman, ternyata manuskrip ini bukan hanya satu eksemplar. 5 eksemplar tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta di Indonesia. Ada beberapa manuskrip lagi tersimpan di Leiden di Inggris, dan di Malaysia tidak ada ya. Nah, sehingga salah satu manuskrip ini yang dengan kode W173 ini bahkan dinamakan dengan hikayat Khoja Maimun, bukan disebut dengan hikayat Bayang Budiman. Namun ini merupakan sebuah alur daripada rentetan seri daripada hikayat Bayang Budiman. Juga ada hikayat Khoja Maimun, hikayat Khoja Mubarak, hikayat Taifah, dan lain sebagainya. Ini sebutan-sebutan. Hikayat Bayang Budiman menjadi bukti penting pertukaran budaya dan sastra yang terjadi antara dunia Melayu, dunia Arab, dunia Persia, dan dunia India. Nah, dunia Arab di sini lebih khusus dikatakan dengan budaya Islam. Karena selain dengan alur cerita yang sedemikian rupa, yang bagus, yang menarik, sehingga anak-anak pun sangat senang mendengarnya, juga berisi pesan-pesan moral. Maka dalam ini, kami merumuskan penelitian, ternyata di dalam hikayat Budiman menjawab permasalahan kontemporer yang dihadapi keluarga dan transformasi kearifan lokal dalam konteks masyarakat, terutama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghargai dan berpegang teguh pada janji. Karena cerita awalnya ada seorang tokoh burung bayang Budiman dan seorang perempuan, istri Khoja Maimun. Istri Khoja Maimun sudah ditinggal oleh suaminya untuk merantau. Dia tinggal sendiri. Yang namanya istri Khoja Maimun, Khoja ini memiliki istri yang sangat cantik, rupawan. Sehingga anak raja jatuh cinta kepada
istri ini. Nah, dengan ada pelet, ada dukun dan sebagainya, anak raja mencoba merayu sehingga istri tersebut terpaku untuk um, mengikuti hawa nafsunya, bercinta dengan raja. Namun di ujung rumah tangga yang hampir punah ini, yang hampir kandas ini, akhirnya pengibaya-pengibayan menceritakan banyak hikayat-hikayat, cermin-cerminan lain hikayat, sekitar ada 6 hikayat lagi yang dia sampaikan, sehingga menggagalkan kehancuran rumah tangga yang akan berjalan. Sehingga hikayat Bulan Budiman ini memberikan perspektif berharga mengenai tantangan yang dihadapi keluarga dalam masyarakat kontemporer dengan model yang khas dan menarik, yaitu berbentuk cerita-cerita unik yang menggugah semangat pendengar melalui kisah-kisah yang terdapat dalam hikayat ini, sehingga pendapat dapat belajar mengenai nilai persahabatan, nilai kesetiaan, nilai keberanian, dan nilai kebiasaan. Sehingga saya merumuskan 2 konsep, yaitu analisis unsur penempaan dan konsep Islam. Setelah dikaji, ternyata ditemukan banyak sekali tokoh-tokoh yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman ini. Ada pengantar cerita, ada cerita utama, ada bingkai cerita pertama, bingkai cerita kedua, bingkai cerita ketiga, bingkai cerita keempat, sehingga bingkai cerita ke-6. Ada sekitar 64 tokoh yang terisi dalam hikayat ini. Namun kami meneliti dan menemukan beberapa tokoh utama. Ada orang tua, burung bayang dan istri Khoja Nemun, ada perempuan pendosa, ada Bibi Sabaria, seperti yang disampaikan di panel pertama tadi, namanya Putri Sabaria, ya. Juga ada suami Menteri Kiasi, Raja Naim, dan Siti Sarah. Dalam hikayat ini kita juga mendapatkan tokoh tentang hikayat tentang para raja. Kita juga menemukan raja yang lalim, raja yang baik. Tadi sempat saya mencatat pertanyaan dari Prof. Saida mempertanyakan tentang raja lalim. Apakah tidak berpengaruh terkait pendidikan anak-anak? Ternyata dalam hikayat ini, raja lalim itu digambarkan sebagai bumbu dalam kisah-kisah. Beliau adalah bumbu. Memang kisah-kisah raja seperti ini, patriarki dalam kerajaan, merupakan pengaruh dalam kesusastraan Persia. Karena kesusastraan Persia sangat mengangkat sistem-sistem kerajaan dalam hikayat-hikayatnya. Nah, memang sangat banyak seperti Raja Syahastan Seleziran, ada Raja Germalik, Raja Sahib, Raja Naim, Perdana Menteri, dan lain sebagainya. Banyak sekali kisah tentang raja-raja di sini yang memang kurang baik, mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Namun di samping itu, raja-raja tersebut memiliki kinerja yang baik dalam pemerintahan, kinerja yang baik dalam berlaku adil, walaupun bersama istri kadang kurang baik. Nah, ternyata juga ada dapat raja seperti Raja Aznawi. Beliau merupakan raja yang baik dan beriman sekali, sehingga dalam hikayat ini beliau ketika ingin menikah dengan Siti Sarah, kita melihat analisis unsur penokohan. Unsur penokohan pada cerita utama hikayat ini menunjukkan karakter seseorang ayah yang bertanggung jawab, tangguh dan pantang menyerah dalam membina keluarga, mencari rezeki. Juga kita mendapatkan karakter pembaya yang memiliki sikap bijaksana, baik hati, taat dan setia, berani dan berwawasan luas. Juga burung bayang berperan sebagai penasehat dan pembawa moral dalam cerita. Juga kita temukan Khoja Maimun sebagai seorang guru yang berwibawa, juga sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan setia kepada istrinya. Nah, juga ada istri Khoja Maimun yang mulai dari awal cerita sehingga akhir cerita disampaikan walaupun sedikit-sedikit. Ia menggambarkan perangai perempuan secara umum. Karena perempuan kadang-kadang suka terikat dengan laki-laki ketika ditinggal dengan suaminya, terikat dengan keadaan lain. Nah, ini salah satu sikap yang negatif, ya. Nah, juga kita menemukan anak raja sebagai tokoh yang memiliki wibawaan, namun digambarkan sebagai tokoh antagonis yang licik dan jahat, memiliki ide yang buruk, sehingga melakukan segala cara untuk menggapai hal yang diinginkan. Bahkan dia datang kepada dukun, datang kepada yang lain. Nah, sehingga demikian, ini sebelah kanannya
saya menemu ada gambar terkait dengan hikayat Khoja Maimun. Ini terdapat pada halaman pertama sampul manuskrip ini. Nah, akhirnya kita masuk kepada konsep moral Islam. Dipaparkan di sini, konsep moral telah lama disampaikan oleh para sarjana muslim terdahulu. Namun, ketika masuk ke dalam ranah Melayu, para orang tua terdahulu, mereka ingin mengajarkan kepada masyarakat tidak kaku. Mereka ingin menyampaikan dengan gaya yang sangat senang. Jadi kalau di Jawa mereka mengajarkan Islam dengan wayang, tapi kalau di dunia Melayu mereka mengajarkan Islam kepada masyarakat, kepada anak-anak itu dengan gaya bercerita dengan menarik. Ini juga bisa menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan pertama tentang pendidikan kepada anak usia dini. Saya teringat dulu ketika khatib nikahkanlah dengan Siti Sarah. Itu maka pada khatib menikahkan raja-raja ini. Di sini konsep terlihat sangat mengangkat hukum Islam untuk menikah. Jadi tidak harus menikah. Dan pada akhir ini halaman akhir, pada halaman awal daripada manuskrip Hikayat Budiman kode W173 yang disimpan dalam Perpustakaan Nasional Jakarta. Hikayat ini berisi 220 halaman. Nah, syukran jazilan atas waktu yang disampaikan. 15 menit singkat sekali, alhamdulillah berhasil kami sampaikan dengan jelas. Salam saya untuk semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini di tempat yang berbahagia ini. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.